Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik saja ya dan sehat-sehat saja ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, terutama kita masih berada di masa pandemi ini ya, ini COVID-19. Kita selalu doakan diri kita sendiri, teman-teman kita dan guru kita, dan terutama yang harus kita doakan adalah orang tua kita, kan semuanya agar selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dilimpahkan rezekinya. Kali ini kita akan membahas tentang Internet Gateway. Setelah sebelumnya kita membahas tentang dari firewall, materi sebelumnya ya. Internet Gateway itu sebenarnya sudah dipelajari di kelas 11. Namun tidak ada salahnya kalau kita pelajari kembali. Istilah gateway itu mungkin bagi kalian itu bukan sesuatu hal yang baru. Apalagi materi AIJ atau administrasi infrastruktur jaringan di kelas 11 itu kita telah mempelajari tentang sistem routing, baik itu routing statis maupun routing dinamis. Gateway sendiri itu memiliki makna sebagai jembatan penghubung. Nah, ini ya. Jadi gateway itu memiliki makna sebagai jembatan penghubung. Nah, mungkin yang terbayang dalam pikiran kita itu ya sebuah jembatan penghubung suatu jalan yang terpisah oleh sungai atau selat laut. Secara filosofi, gateway dalam jaringan merupakan jalur penghubung mirip jembatan di atas sungai, selat laut ya. Kemudian masih ingatkah kalian tentang persyaratan sebuah komputer dalam jaringan lokal untuk dapat saling terhubung? Di sini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu antara lain menjalankan protokol yang sama, misalnya TCP/IP, dan menggunakan sistem pengalamatan yang sama, misalnya menggunakan IP versi 4 atau versi 6. Jadi kalau yang satu IP versi 4, yang satu versi 6, mungkin tidak akan bisa terhubung karena beda standar ya. Kemudian memiliki alamat network yang sama ini juga penting karena kalau dianalogikan itu alamat IP itu adalah nomor rumah kalian, kemudian alamat network itu RT, RW ya. Jadi kalau nomor rumahnya sama, misal nomor 99 seperti rumah saya itu nomornya 99. Tapi kalau beda RT, ya tidak akan ketemu dengan rumah saya kan. Memiliki alamat network yang sama. Kemudian memiliki alamat broadcast yang sama. Jadi kalau alamat network tidak sama, alamat broadcast tidak sama, maka tidak akan bisa terhubung. Kemudian yang kelima yaitu tidak memiliki alamat host yang sama karena akan terjadi yang namanya IP konflik. Jadi ketika kelima persyaratan tersebut tidak terpenuhi, koneksi antar terminal dalam jaringan tidak akan terjalin dengan baik. Kemudian mikrotik sebagai Internet Gateway itu merupakan salah satu bentuk implementasi yang biasanya dipakai agar komputer klien dapat terkoneksi dengan internet atau ISP. Adapun langkah awalnya adalah buka komputer host yang terhubung, lalu setting IP address sesuai dengan segmentasi atau skema yang baru dibuat agar dapat saling terhubung menggunakan internet gateway yang sama. Jadi
antara router dengan komputer atau komputer klien itu harus memiliki gateway yang sama. Kalau tidak sama ya tidak akan bisa terhubung karena kita menggunakan router atau mikrotik dalam hal ini ya nanti untuk prakteknya itu gateway-nya akan kita ambilkan dari mikro dari router tersebut gitu ya. Setiap kali seseorang itu berselancar di internet menggunakan komputer, sebetulnya komputer tersebut haruslah memiliki alamat IP yang telah terdaftar melalui ISP atau Internet Service Provider. Alamat IP yang diperuntukkan oleh BRIC ini cukup terbatas. Jadi alamat IP publik itu cukup terbatas dan semakin hari jumlahnya pun semakin menipis. Maka Mikrotik sebagai internet gateway atau router nanti ya, boleh menggunakan router yang lain. Itu merupakan salah satu bentuk implementasi yang biasanya dipakai agar komputer klien dapat terkoneksi dengan internet atau ISP atau Internet Service Provider. Adapun langkah awalnya adalah kita membuka komputer yang terhubung, kemudian setting IP address-nya sesuai dengan segmentasi atau skema yang dibuat. Kemudian baru kita isikan gateway yang sama. Jadi gateway antara apa? Gateway antara router dengan komputer itu harus sama. Nah, untuk itulah kemudian hadir sistem NAT atau Network Address Translation. Fungsinya untuk apa? Nah, NAT ini nanti bertugas itu untuk mengatasi masalah jumlah alamat IP yang semakin menipis. Jadi dari fungsi NAT itu nanti dia fungsinya atau bertugas itu tugasnya NAT itu untuk mengatasi alamat IP yang semakin habis ini. Tak hanya itu, NAT pun memiliki fungsi dan keunggulan lain yang membuatnya diperlukan banyak orang. Mungkin kita masih merasa asing ya dengan istilah NAT dan belum paham bagaimana cara kerjanya, bisa menghemat IP, maka kita simak materi berikut. Nah, pengertian NAT. Network Address Translation atau NAT itu merupakan sebuah sistem untuk menggabungkan lebih dari satu komputer untuk dihubungkan ke dalam jaringan internet hanya dengan menggunakan sebuah alamat IP. Dalam hal ini adalah IP public. Di dalam satu jaringan itu kan atau misal ya kita punya IndiHome itu kan yang connect banyak itu. Contoh di sekolah lah, di sekolah itu kan satu jalur koneksi IndiHome itu yang connect banyak. Nah, di sini fungsi NAT dari apa? Dari IndiHome itu kan hanya ada satu IP public. Nah, dari sekian banyak klien yang terhubung itu dihubungkan ke dalam jaringan menggunakan hanya satu IP public. Di sini fungsi NAT untuk menerjemahkan koneksi tersebut. Sehingga setiap komputer di dalam NAT ketika berselancar di internet akan terlihat memiliki IP yang sama. Jadi banyaknya komputer tersebut itu seolah-olah dia memiliki satu alamat IP publik yang sama karena terhubung dalam satu jaringan. Semuanya bisa terkoneksi ke internet. Kalau mereka koneksinya sendiri-sendiri maka IP publiknya kan satu-satu. Nah itu akan menghabiskan IP publik yang ada saat. Dengan kata lain, sebuah alamat IP pada jaringan lokal akan terlebih dahulu ditranslasikan oleh NAT untuk dapat mengakses IP publik di jaringan komputer. Sebelum proses translasi ini, maka pengguna tidak dapat terhubung ke internet. Banyak juga yang berpendapat bahwa NAT sebetulnya mirip dengan proxy server. Nah, di sini
sebenarnya tidak sama ya. Karena ada perbedaan. Jika proxy server itu menyediakan mekanisme cache atau caching, tak begitu halnya dengan NAT. NAT tidak menyediakan caching. Jadi dia tidak menyimpan data ketika kita berselancar di internet. Sehingga dengan penggunaan NAT tidak ada batasan mengenai jumlah halaman web yang dapat diakses. Kalau di proxy itu kan seolah-olah kita mengakses halaman web itu atau kita berinternetan itu mengakses apa yang ada dalam server proxy-nya. Nah, jadi cukup berbeda ya. Kemudian pada NAT itu dikenal dua macam metode translation alamat komputer, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah basic NAT. Basic NAT ini merupakan mekanisme menerjemahkan alokasi IP address dari satu terminal ke terminal komputer yang lain. Jenis ini hanya mentranslasikan alamat IP header, IP header checksum ya, dan beberapa high level checksum. Tipe ini sering digunakan untuk menghubungkan dua jaringan dengan pengalamatan yang beda. Ini yang digunakan dengan basic. Kemudian yang kedua adalah one to many NAT atau satu atau lebih IP private ya yang dipetakan dalam sebuah IP public. Contohnya IP private dengan network 192.168.1.0 prefix 24 di map pada IP public. Nah, di IP private-nya itu yang bisa terhubung dalam satu network 192.168.1.0 itu kan kurang lebih sekitar 254 klien. Ini di map dalam satu IP public 219.83.63.63.151. Nah, oleh karena itu ketika ratusan komputer dalam satu jaringan di IP network tersebut itu sedang mengakses misal contohnya YouTube ya, itu seolah-olah akan terdeteksi memiliki IP address yang sama atau menggunakan IP public yang sama. IP publiknya yaitu di sini dicontohkan adalah 219.83.63.151. Kemudian jenis-jenis NAT. Nah, secara singkat ada 4 jenis NAT yang perlu kita ketahui, yaitu NAT tipe statis dan dinamis, overloading. Nah, overloading ini seringkali dikenal dengan path ya, dan overlapping. Perbedaan antara keempatnya akan dibahas dalam poin berikut. Untuk NAT statis ini dia bekerja dengan menerjemahkan semua alamat IP yang belum terdaftar menjadi alamat IP yang terdaftar. NAT statis banyak digunakan untuk komputer yang ingin dapat diakses dari luar. Jadi ini sering kita pakai kalau kita menggunakan server ya, server itu agar kita bisa akses dari luar. Itu sering kita pakai. Contohnya dulu sebelum kita punya VPN itu atau VPS ya, kita belum punya VPS untuk akses LMS itu kita masih sering menyewa alamat IP public tujuan server sekolah agar bisa kalian akses. Jadi setiap satu IP dia ditranslasikan ke satu alamat publik. Ini yang dinamakan dengan NAT statis. Kemudian di NAT dinamis yaitu bekerja dengan mendaftarkan beberapa komputer ke dalam satu kelompok dengan alamat IP yang terdaftar sama. NAT dinamis ini juga memiliki kekurangan, yaitu jika semua IP sudah terpenuhi dan dipakai semua, maka jika ada penambahan komputer lain, komputer tersebut tidak dapat terhubung ke internet melalui NAT. Jadi NAT dinamis.
Nah, berbeda dengan NAT statis, nah, itu ya. Ketika ada penyusup yang ingin menembus komputer kita menggunakan NAT dinamik, maka penyusup tersebut pasti mengalami kesulitan sebab alamat IP yang diasosiasikan ke suatu komputer itu selalu berubah secara dinamis. Ini yang sering kita gunakan atau kita dapatkan jika kita berlangganan IndiHome, IndiHome biasa yang bukan eh, segmen bisnis. Itu seringkali kita kalau modemnya di restart itu IP pabriknya pasti. Namun walaupun begitu, NAT dinamis juga memiliki kekurangan. Itu jika semua alamat IP sudah terpenuhi semua, ya habis gitu ya. Komputer yang terakhir masuk itu ya tidak akan bisa terhubung ke internet melalui NAT. Kemudian overloading NAT atau PAT atau Private Address Translation. Overloading NAT itu memungkinkan lebih dari satu klien terhubung menuju satu IP public, namun pada port yang berbeda. Sehingga saat NAT menerima permintaan dari klien untuk dihubungkan kepada server, NAT tersebut kemudian meminta nomor IP dan port untuk klien tersebut. Keuntungannya, walaupun sebuah nomor IP telah digunakan, namun masih bisa dipakai untuk klien lain sehingga berada dalam port yang berbeda. Yang keempat adalah overloading NAT. Nah, ini bentuk NAT yang melakukan penerjemahan dua arah, terutama jika terdapat nomor yang sama antara IP publik dan lokal agar tidak terjadi konflik, maka NAT mengubah nomor IP publik menjadi nomor IP yang tidak terdapat pada jaringan lokal. Kemudian fungsi NAT. Fungsi NAT yaitu melakukan penghematan terhadap IP legal yang disediakan oleh ISP. Yang kedua, meminimalisir adanya duplikasi alamat IP dalam jaringan. Yang ketiga, ketika terjadi perubahan jaringan, menghindari proses pengalamatan kembali. Yang keempat, menambah fleksibilitas untuk terhubung dengan jaringan internet. Yang kelima, melakukan peningkatan terhadap keamanan sebuah jaringan. Yang keenam, jika dibandingkan dengan aplikasi alternatif seperti proxy, penggunaan NAT memberikan fleksibilitas dan performa yang lebih baik. Namun walaupun begitu, di balik semua fungsi dan kelebihannya, sebetulnya ada juga beberapa kekurangan yang mesti dirasakan oleh pengguna NAT. Contohnya delay switching ketika proses translasi, atau kehilangan kemampuan melacak IP end-to-end. Dan juga ada beberapa aplikasi yang menolak bekerja saat menggunakan NAT. Kemudian cara kerja NAT. Saat menggunakan NAT, seorang klien dapat terhubung dengan internet melalui proses-proses berikut. NAT menerima permintaan dari klien berupa paket data yang ditujukan untuk sebuah server remote di internet. NAT kemudian mencatat IP klien lalu menyimpannya ke dalam tabel translasi alamat. Server kemudian memproses permintaan tersebut. Jadi artinya kita meminta gitu, meminta paket data gitu ya. Kemudian NAT mencatatnya, kemudian server merespon permintaan tersebut. Kemudian NAT itu menerima respon dari server, lalu melanjutkannya dan mengirimkannya ke alamat IP klien yang bersangkutan. Keempat tahapan tersebut terjadi berulang-ulang sehingga walaupun komputer klien tidak memiliki alamat IP publik, namun tetap dapat mengakses internet. Kemudian untuk materi
praktiknya nanti. Ini sebelum kita akhiri ya. Dari teorinya sudah. Untuk materi praktiknya nanti, yaitu kita akan melakukan konfigurasi internet gateway pada router mikrotik. Jadi, kita akan melakukan konfigurasi pada router mikrotik. Kemudian untuk panduannya, bisa kalian lihat nanti di LMS, ada link untuk ke YouTube. Kemudian ada panduan dalam bentuk PowerPoint. Ada panduan dalam bentuk PowerPoint nantinya ya. Nanti bisa kalian akses juga di LMS. Nah, kemudian untuk tugasnya, ini saya tunjukkan sebentar. Untuk tugasnya, nanti kalian mengerjakan proyek, dimulai dari perencanaan, kemudian proses, dan pembuatan laporan. Hasilnya nanti di-upload di LMS. Proyeknya kita buat sederhana saja. Misalkan Pak RT itu punya koneksi atau sudah mendaftar atau mendaftar koneksi internet mungkin di home ya. Kemudian tetangganya itu ingin juga menikmati koneksi internet. Karena apa? Karena tetangganya itu kebetulan kerja di suatu perusahaan dan diharuskan untuk WFH atau work from. Jadi dia butuh koneksi internet yang stabil. Dengan izin Pak RT itu, tetangga sudah diizinkan untuk memanfaatkan koneksi internet dari miliknya Pak RT. Nah, di sini tugas kalian adalah membuat koneksi dengan materi yang kita sampaikan secara teori dan praktek ini, buat koneksi agar tetangga Pak RT itu bisa mendapatkan koneksi internet dari rumahnya Pak RT. Nanti dikumpulkan tugasnya. Untuk panduan-panduannya, konfigurasi baik menggunakan komputer ataupun menggunakan smartphone, HP, itu bisa kalian dapatkan di YouTube. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Doakan orang tua kita.